Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 sebesar minus 5,32%. Pemerintah melancarkan berbagai resep kebijakan untuk memperbaiki perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo menegaskan rancangan APBN 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional. Presiden memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 5%. Konsumsi domestik dan investasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama. Nah, di sini bisa kita lihat perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2017. Di awal tahun 2018 kita tahu terjadi perang dagang. Tantangan global ini antara Amerika Serikat dan China dan terus berlanjut selama tahun 2019 hingga tahun 2019. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tumbuhnya terus melandai. The magnitude of economic recession threat is increasingly stalking Indonesia. This is reinforced by the release of the latest data on Indonesia's economic growth in the second quarter, which fell into the minus zone. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang, pemerintah membutuhkan dukungan dari perbankan sebagai salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian. Dalam satu dekade belakangan, memang industri perbankan sulit untuk kembali meraih masa-masa emasnya dengan pertumbuhan kredit di 20 hingga 30% seperti pada tahun 2010 yang lalu. Perbankan mengaku siap mengucurkan kredit untuk membantu nasabah yang tengah mengalami kesulitan cash flow akibat pandemi COVID-19. Namun Kementerian Keuangan mengingatkan agar perbankan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit untuk mengurangi resiko kredit macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dara Pramesti dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya rangkum menjadi beberapa poin dengan judul Pentingnya Perbankan bagi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan struktur artikel ini, yaitu ada abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, serta metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Bagian pertama, abstrak. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana awal mula adanya perbankan di Indonesia, peran penting yang dilakukan bank dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, cara pemerintah agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap stabil, serta bagaimana cara pemerintah mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya permasalahan saat ini yaitu pandemi virus COVID-19. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan data yang digunakan ialah data sekunder. Dengan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur dari beberapa website serta buku-buku yang berkaitan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang didukung dengan membaiknya perekonomian Indonesia setelah resesi akibat pandemi virus COVID-19. Bagian kedua, pendahuluan. Pada bagian ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan perbankan secara umum. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Lalu, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan kajian pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana awal mula adanya perbankan di Indonesia, peran penting yang dilakukan bank dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, cara pemerintah agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap stabil, serta bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
khususnya permasalahan saat ini yaitu pandemi virus COVID-19. Sesuai dengan pemaparan latar belakang serta rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui awal mula adanya perbankan di Indonesia, mengetahui peran penting yang dilakukan bank dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengetahui cara pemerintah agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap stabil serta meningkat, dan mengetahui cara pemerintah mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, yaitu mengetahui peran penting perbankan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta perkembangan ekonomi di Indonesia beserta permasalahan yang dihadapi. Lalu, bagi peneliti yaitu mendapat gambaran tentang sektor perbankan serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia beserta permasalahan yang dihadapi. Lalu ada bagian ketiga yaitu kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka terdapat beberapa teori dari para ahli tentang ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perbankan, serta definisi bank itu sendiri seperti apa yang ada pada gambar berikut ini. Lalu ada bagian keempat, yaitu metode penelitian. Seperti apa yang telah diringkas pada bagian abstrak, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Molleong 2007, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara menelusuri dokumen penting yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang menjadi sumber data tidak harus teks akademis seperti buku dan jurnal, tetapi bisa pamflet, spanduk, kartu nama, atau laporan jurnalistik. Pada penelitian ini menggunakan laporan jurnalistik atau situs web. Terdapat 3 kegiatan analisis dalam menyajikan data artikel ilmiah ini, yaitu reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Lalu ada penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis mulai mencari penjelasan alur sebab akibat dan proposisi. Pada bagian kelima ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang sudah tertulis merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. Yang pertama, awal mula perbankan di Indonesia. De Javas Bank yang didirikan tahun 1828 merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal Bank Sentral Indonesia di kemudian hari. Sejarah Bank Indonesia semakin lengkap dengan dinasionalisasikannya beberapa bank Belanda di tahun 1959 hingga 1960, seperti National Handelsbank, NV yang berubah menjadi Bank Umum Negara, Eskomto Bank berubah menjadi Bank Dagang Negara, dan Netherlands Handelsmaatschappiij menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Pembahasan yang kedua adalah peran penting yang dilakukan bank dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, peran perbankan memang tidak pernah luput. Bagaimana tidak, perbankan sebagai lembaga intermediasi tentu menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor.
Kenaikan permintaan kredit perbankan, baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi, tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi. Lalu yang ketiga, ada cara pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap stabil. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sebanyak 98,7% usaha di Indonesia merupakan usaha mikro yang menyerap 89,17% tenaga kerja domestik serta berkontribusi sebanyak 36,82% terhadap PDB Indonesia. Namun, perannya masih sangat kecil dalam kegiatan ekspor dan investasi sehingga masih memiliki potensi yang sangat besar. Dan yang terakhir, ada cara pemerintah mengatasi masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya permasalahan saat ini yaitu pandemi COVID-19. Yang pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, pemerintah membentuk Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan program agar UMKM bangkit kembali. Yang keempat, pemerintah menetapkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Dan yang terakhir, pemerintah melakukan pinjaman kredit modal kerja untuk koperasi. Dan yang terakhir, ada bagian penutup. Pada bagian ini terdapat kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pembelajaran kepada para pembaca dan para peneliti selanjutnya. Kesimpulan dari artikel ini adalah perbankan merupakan salah satu komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebab untuk mencapai visi pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2045, pemerintah perlu mendorong percepatan reformasi struktural mengingat beberapa isu yang dihadapi antara lain rendahnya produktivitas nasional yang disebabkan oleh rendahnya SDM atau sumber daya manusia, gap infrastruktur, serta rendahnya tingkat adopsi teknologi. Oleh karena itu, bank difungsikan sebagai lembaga intermediasi tentu menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Kenaikan permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi. Dan terdapat 3 saran, yaitu yang pertama, perlunya pemahaman seputar perbankan agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, pemerintah sebaiknya mau mengambil posisi untuk membantu transaksi digital agar pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat. Dan yang terakhir, ada perlunya sinergitas antara kebijakan perbankan dengan pemerintah agar pertumbuhan Indonesia tetap stabil. Demikian presentasi saya terhadap artikel ilmiah yang telah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.